Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah praktek sistem operasi kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Baizan, Putri Novriana Ramadhani, dan Satria Kencana akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi dalam virtual machine. Virtual machine atau dikenal dengan hypervisor sendiri adalah software yang dapat membantu kita untuk menjalankan sistem operasi di atas sistem operasi yang lain. Contoh dari Virtual Machine Manager yaitu Proxmox, VMware, dan VirtualBox. Di sini kami menggunakan VirtualBox sebagai Virtual Machine Manager-nya. Adapun alasan untuk menjalankan VirtualBox, yaitu untuk mempelajari atau mencoba sistem operasi lain. Yang kedua, untuk mencoba aplikasi baru. Yang ketiga, untuk menjalankan aplikasi lama. Yang keempat, untuk menghemat perangkat. Dan yang kelima, untuk menghemat biaya. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menginstal SO ke virtual machine adalah mendownload file DVD dengan ekstensi ISO yang akan diinstal ke dalam virtual machine. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk melakukan instalasi sistem operasi Windows 7 pada virtual machine yang akan kami buat. Untuk mendownload sistem operasi Windows 7, kalian dapat mendownloadnya pada link berikut ini. Link yang tertera dapat digunakan untuk mendownload sistem operasi Windows 7 dengan cara mengklik tombol di dalam box merah. Berikut ini adalah DVD SO yang telah berhasil di-download. Langkah kedua yang harus dilakukan untuk menginstal SO ke virtual machine adalah membuat virtual machine-nya. Terdapat 5 langkah dalam membuat virtual machine. Berikut ini adalah cara-caranya. Pertama, klik menu kedua pada VirtualBox yaitu menu machine. Kemudian pilih new atau Ctrl+N untuk membuat virtual machine baru. Dan akan tampil jendela pembuatan virtual machine seperti ini. Maka langkah pertama kita dalam membuat virtual machine adalah menentukan nama, direktori, tipe, dan versi dari sistem operasi pada virtual machine yang akan kita buat. Misalnya kami memberi nama PC kelompok 2 pada virtual machine kami. Dengan direktori penyimpanan mesin pada C sesuai aturan default preference tadi atau bisa juga diubah pada direktori penyimpanan lain. Sistem operasi dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Namun, jika kalian ingin menggunakan tipe sistem operasi lain yang tidak tersedia dalam VirtualBox, maka pilih Other. Di sini kami memilih tipe sistem operasi Microsoft Windows dan versinya disesuaikan dengan yang didukung oleh VirtualBox. Di sini kami memilih versi Windows 7 64-bit. Kemudian klik Expert Mode. Jika sudah mengerti atau mengikuti wizard default VirtualBox yang telah tersedia, klik Next. Maka akan tampil jendela Virtual RAM. Selanjutnya kita akan mengatur virtual RAM sebagai langkah kedua kita dalam membuat virtual machine. Terdapat istilah host OS dan guest OS di sini. Host OS adalah sistem operasi yang ada di dalam komputer, sementara guest OS adalah sistem operasi yang ada di virtual machine. Dan yang kita atur di sini adalah RAM guest OS-nya. Pada konfigurasi RAM virtual atau memori virtual dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak perlu mengikuti suatu aturan baku. Contoh aturan baku atau standar memori pasaran adalah 256 MB, 512 MB, 1024 MB, 2048 MB, dan seterusnya. Namun, perlu diperhatikan juga agar tidak melebihi batas hijau dari bar pemilihan yang tersedia, atau maksimum setengah dari total keseluruhan RAM yang dimiliki oleh komputernya. Di sini RAM-nya kami setting menjadi setengahnya, yaitu 892 MB. Setelahnya, klik Next. Langkah ketiga adalah pengaturan virtual hard disk-nya.
Terdapat 3 pengaturan pembuatan virtual hard disk, yaitu yang pertama, do not add a virtual hard disk jika tidak ingin menambah virtual hard disk yang biasanya digunakan untuk menjalankan sistem operasi secara langsung atau live dari CD, DVD, dan dari file ISO. Yang kedua ada create a virtual hard disk now, fungsinya membuat virtual hard disk pada saat ini. Dan yang ketiga, use an existing hard disk file yang digunakan apabila sudah terdapat hard disk virtual sebelumnya. Pada tahap awal belum ada virtual hard disknya, maka kami akan memilih virtual hard disk yang kedua, yaitu create a virtual hard disk. Kemudian klik create. Langkah keempat adalah pemilihan tipe file image hard disk. Terdapat pilihan tipe file image hard disk yang disupport oleh VirtualBox, yaitu yang pertama adalah VDI atau Virtual Disk Image, ialah image default atau ekstensi yang sudah disediakan oleh VirtualBox. Yang kedua ada VHD atau Virtual Hard Disk, adalah hard disk virtual yang dibuat oleh Microsoft. Dan yang ketiga ada VMDK, yaitu Virtual Machine Disk yang disupport atau dibuat oleh VMware. Pada aplikasi VirtualBox ini, kami akan membuatnya dengan menggunakan VDI atau Virtual Disk Image. Kemudian klik Next. Langkah kelima untuk membuat virtual machine adalah memilih alokasi penyimpanan hard disk pada jendela storage on cycle hard disk. Terdapat 2 pilihan alokasi penyimpanan hard disk, yaitu yang pertama dynamically allocated, yaitu ketika file sistem operasi masih berukuran kecil, maka ukuran dari virtual machine tersebut juga akan kecil. Misalkan ukuran dari file sistem operasi tersebut adalah 1 GB, maka ukuran dari virtual machine-nya adalah 1 GB juga. Sementara untuk ukuran fixed size adalah sesuai dengan apa yang dibuat atau ditetapkan tadi. Contohnya adalah ketika ukuran suatu virtual machine adalah 40 GB, maka ukuran virtual machine-nya secara langsung akan ditetapkan menjadi 40 GB. Agar dapat menghemat hard disk menjadi lebih fleksibel dan menyesuaikan, kami menggunakan pilihan dynamically allocated. Kemudian klik next, pilih ukuran virtual hard disk-nya. Di sini kami atur ukuran hard disk-nya menjadi 64 GB. Lalu klik create, maka virtual machine telah selesai dibuat. Setelah kita membuat virtual machine, maka akan terdapat menu baru pada menu machine, yaitu ada 17 menu, ada setting, clone, move, export to OCI, remove, group, start, pause, reset, close, tools, discard save state, show log, show explore, create shortcut on desktop, short, dan search. Langkah ketiga, yaitu langkah terakhir yang harus dilakukan untuk menginstal SO ke virtual machine adalah menyetingnya. Pilih submenu setting pada menu machine, bagian general, display, audio, network, serial port, USB, share folder, dan user interface tidak perlu ada yang disetting. Bagian yang perlu disetting adalah sistem dan storage. Berikut ini adalah perubahan yang harus dilakukan. Klik sistem, dan pada submenu motherboard terdapat pilihan boot order. Karena nanti akan menggunakan file ISO, pastikan pada bagian boot ordernya optical yang pertama. Optical bisa digunakan juga untuk CD-ROM atau DVD-ROM. Lalu, boot order selanjutnya adalah hard disk. Dan untuk boot order floppy bisa dilepas saja. Kemudian pilih submenu prosesor, klik enable PAENX agar nanti sistem operasi 64 bit dapat dijalankan. Selanjutnya klik storage dan pilih empty pada tab storage device. Atur optical disk-nya, pilih optical disk yang akan digunakan. Arahkan ke file ISO yang telah di-download tadi. Caranya dengan mengklik simbol gerigi berwarna biru, lalu klik choose a disk file. Cari file as Microsoft Windows 7 yang telah di-download tadi, kemudian klik open. Jika sudah seperti ini, berarti sudah terbaca, kemudian klik OK.
Bisa juga menggunakan CD-ROM atau DVD-ROM yang telah terpasang dengan memilih Live CD atau DVD. Jika setting telah selesai, maka klik Start. Lalu pilih file ISO-nya tadi. Klik Start lagi. Dapat dilihat di sini bahwa proses instalasi sedang berjalan. Di sini terdapat bahwa bahasa penginstalan menggunakan bahasa Inggris. Waktu dan format mata uang dapat diatur ke berbagai bahasa, salah satunya Indonesia. Dan metode keyboard dan input menggunakan type US. Jika sudah selesai, selanjutnya klik Next. Lalu klik Install Now. Dan klik I accept the license terms, lalu klik Next. Pilih type instalasi yang Anda mau. Di sini kami memilih type custom. Pilih letak penyimpanan Windows yang Anda inginkan. Berhubung di sini hanya ada satu tempat, maka klik Next. Lalu tertera instalasi sedang berjalan, harap tunggu sampai selesai. Berikut adalah tahapan proses instalasi yang sedang dilakukan, yaitu yang pertama mengcopy data-data sistem operasi Windows ke penyimpanan yang ditentukan tadi. Yang kedua, mengekstrak data-data sistem operasi Windows. Yang ketiga, menginstal fitur-fitur. Keempat, menginstal pembaharuan. Dan yang kelima, menyelesaikan instalan. Komputer akan merestart beberapa kali selama proses instalasi. Jika telah selesai, di sini akan tertera proses instalasi telah selesai dilakukan. Lalu masukkan nama pengguna di sini, dan kami menggunakan username kelompok 2 dan klik Next. Lalu masukkan password yang diinginkan dan klik Next. Jika Anda memiliki product key, masukkan. Jika tidak, skip saja. Lalu selanjutnya, pilih pengaturan yang ingin digunakan. Jika menggunakan Use Recommended Setting, maka pengaturan akan sesuai dengan default Windows, baik itu dari pengaturan firewall, pengecekan pembaharuan, dan lainnya. Jika menggunakan Install Important Update Only, maka akan diterapkan pengaturan sistem keamanan dan beberapa update penting untuk Windows. Dan jika memilih Ask Me Later, maka pengaturan disesuaikan menurut user. Di sini kami memilih Ask Me Later. Lalu atur tanggal dan waktu, pilih UTS plus 0700 Bangkok, Hanoi, Jakarta, dan klik Next. Selanjutnya kita akan memilih pengidentifikasian default jika masuk ke suatu jaringan. Terdapat 3 pilihan, diantaranya ialah yang pertama, Home Network, dipilih jika tipe jaringan tersebut dipercaya dan dikenali. Yang kedua, Work Network, dipilih jika tipe jaringan tersebut berada di suatu lingkup jaringan yang komputernya berada di tempat kerja. Yang ketiga, ada Public Network, dipilih jika default jaringannya tidak dikenali. Di sini kami memilih Public Network. Jika sudah selesai, maka akan tertera instalasi telah selesai dilakukan. Agar tidak terjadi pengulangan instalasi pada virtual machine, maka perlu dilakukan langkah tambahan, yaitu yang pertama, klik Device, lalu pilih submenu Optical Drive. Kemudian pilih Remove Disk from Virtual Drive. Jika sudah, ketika akan membuka virtual machine lagi, maka penginstalan tidak mengulang lagi.
Dan perlu diperhatikan boot ordernya agar memastikan hard disk dieksekusi sebelum optical drive dibaca terlebih dahulu agar pengulangan instalasi tidak terjadi. Untuk keluar dari virtual machine, klik menu File, lalu klik submenu Close dan pilih Power off the machine. Dan untuk masuk lagi ke dalam virtual machine, klik menu Machine, lalu klik submenu Start. Di sini terlihat bahwa kita tidak perlu lagi mengulang penginstalasian. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.